La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tempat yang bersejarah, tempat yang disucikan. Santri. Keenam, kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Perlu diketahui dulu Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika sholat awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian turunlah ayat Al-Quran yang memindahkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat, pindah tempat Pak, cuit, pindah. Sahabat Rasul ikut pindah. Set. Setelah selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita pindah tempat? Ya, bergeser. Rasulullah SAW menjelaskan, Allah telah memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah alhamdulillah, untungnya sekarang kiblatnya Masjidil Haram. Kita bisa tetap ke sana, bisa haji, bisa umroh. Gitu mungkin. Coba kalau di Masjidil Aqsa, waduh, repot, itu tempat berkecamuknya perang sampai dengan akhir zaman. Jadi begitu nih sama. Kemudian yang ke-8, tempat sholat bersama seluruh Nabi dan Rasul yang diimami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu Rasulullah mengimami seluruh Nabi dan Rasul. Beliau jadi imam, makmumnya 24 Nabi dan Rasul yang lain di belakang beliau. Subhanallah. 9, tempat yang disunahkan untuk dikunjungi walaupun bersusah payah, berlelah-lelah, harus nabung bertahun-tahun adalah 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi anak-anakku santri, berdoa pada Allah, semoga Allah mudahkan kita, lancarkan kita, berkahi kita, bisa mengunjungi 3 tempat ini, bisa sholat di dalamnya. Allahumma amin. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil. Yang membangun Masjidil Haram siapa? Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Yang membangun Masjid Nabawi Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang membangun Masjidil Aqsa siapa tadi? Nabi Daud, dan Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Nah, tadi santri. Dulu guru saya almarhum Syekh Ali Jabir. Nah, itu beliau guru saya. Makanya kemana-mana saya pakai begini, Pak Haji Wirto. Karena saya ingin selain mencontoh Rasulullah, itu guru saya begini kemana-mana. Dulu Syekh Ali Jabir itu, masya Allah, sejak kecil ya, berdoa agar bisa sholat di Masjidil Aqsa. Tapi itu doa yang mungkin mustahil bagi orang Arab Saudi. Karena Arab Saudi tidak ada diplomatik dengan Palestina. Tidak bisa orang Arab Saudi ke Palestina, itu tidak bisa. Itu doa yang dianggap mustahil bagi orang Arab Saudi. Tapi ternyata Allah mengabulkan sesuatu yang ikhlas tulus dari dalam hati. Tahun 2012 Presiden SBY, waktu itu Presiden masih SBY ya, memberikan WNI, warga negara Indonesia, khusus untuk Syekh Ali Jabir, dan beliau memberi amanah untuk bisa berdakwah dan mengajak orang untuk menjadi hafiz Quran di Indonesia. Alhamdulillah. Dan ternyata setelah jadi WNI, hubungan antara Indonesia dengan Palestina itu sangat erat, sehingga Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala bisa haji umroh, lalu bisa sekaligus berkunjung kemana? Palestina. Nah, waktu itu berkunjung ke Palestina, seketika umroh sekaligus plus Palestina, masuk Masjidil Aqsa. Waktu itu belum ada perang ya. Bisa ketemu imam besarnya, lalu ternyata bukan hanya sholat di sana. Waktu itu beliau sampai nangis karena doa sejak kecil dikabulkan Allah. Doanya pengen bisa sholat di Masjidil Aqsa, dikabulkan Allah. Imam besar Masjidil Aqsa mendorong beliau jadi imam maghrib dan isya. Allahu Akbar. Jadi satu-satunya orang Indonesia yang jadi imam besar, imam Masjidil Aqsa adalah Ali Jabir, Syekh Ali Jabir, karena beliau warga negara Indonesia. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati beliau, menempatkan di surga yang terbaik. Allahumma. Beliau wafat ketika COVID kemarin. Saya juga kaget sekali ketika beliau wafat. Nah, kemudian 10. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding tempat lain. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat di tempat lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat dibanding tempat lain. Allahu Akbar. Yang terakhir 11. Nah, ini Indonesia kenapa
Presiden, Bapak Presiden dan Ibu Menteri Luar Negeri mengatakan Indonesia stand with Palestine. Mengapa demikian? Ada sejarahnya teman-teman, anak-anakku. Dulu ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dulu masih sedikit negara yang mau mengakui karena banyak yang takut terhadap negara barat, ya. Salah seorang yang mengakui negara yang mengakui adalah Palestina. Melalui siapa? Mufti besarnya yang bernama Syekh Amin Muhammad Amin Al-Husaini yang berfatwa untuk menyerukan dukungan kemerdekaan terhadap Indonesia. Sehingga setelah itu Mesir menjadi negeri pertama dan kemudian disusul oleh Palestina yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kita berutang budi terhadap Palestina. Kita 78 tahun sudah merdeka, bisa merasakan nikmatnya, alhamdulillah. Nikmatnya kemerdekaan, bisa sekolah, bisa pergi ke sana kemari, bisa punya, alhamdulillah punya tanah, punya kendaraan, tanpa takut diambil orang lain, tanpa takut dijajah, alhamdulillah. Sedangkan saudara kita di Palestina terusir dari tempat lahirnya, bahkan ditembaki, dibom lewat pesawat tempur, la haula wala quwata illa billah. Santri, jadi kita harus banyak-banyak mendoakan saudara kita di mana? Palestina. Nanti doakan bagi yang mendoakan. Tolong sisipkan doa untuk umat Islam di Palestina.